Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Najrista Wafat-Saria. Saya mahasiswi dari Universitas Terbuka Prodi Sistem Informasi UPBJJ Jakarta dengan nomor NIM 0498640057. Saat ini saya akan melakukan praktikum tugas 3 basis data dengan soal yang pertama melakukan praktikum transaksi, yang kedua melakukan praktikum basis data terdistribusi. Dalam menjalankan praktikum ini, saya akan mengikuti panduan yang telah diberikan. Dan di sini pun saya sudah merangkum panduan tersebut menjadi lebih singkat agar lebih mempersingkat waktu praktikum. Baik, untuk praktikum yang pertama, kita akan menjalankan perintah commit. Perintah commit sendiri adalah sebuah perintah yang menandakan bahwa transaksi telah selesai dilaksanakan dan terjadi perubahan data. Nah, jadi di database sebelumnya kita sudah punya daftar nama-nama pasien yang sudah kita input. Dengan perintah commit ini kita akan coba untuk mengubah parameter dari data pasien ini, seperti misalnya ID pasien, jenis kelamin atau alamat pasien. Gitu, di sini saya akan coba untuk mengubah data nama Hanif dengan ID yang berbeda. Nah, pertama kita kembali ke database, kemudian kita bisa klik menu rutin, dan kita mulai buat rutinitas yang baru. Kita beri nama transaksi 1. Nah, kemudian kita drop parameternya. Untuk mempersingkat waktu, saya sudah menyiapkan sintaksnya, dan kita copy paste dari sini. Kemudian kita go. Setelah itu kita execute. Nah, di sini sudah muncul data pasien Hanif dengan jenis kelamin laki-laki dan alamat di Bandung. ID-nya itu sudah berubah menjadi 1. Gitu. Kemudian juga kita bisa menambahkan pasien baru ke dalam label utama ini. Untuk memasukkannya kita create new rutin ulang, kemudian kita beri nama transaksi 2, kemudian kita drop lagi parameternya. Saya juga sudah menyiapkan sintaksnya supaya bisa mempersingkat waktu. Seperti ini, kemudian kita go. Setelah itu kita execute. Nah, di sini kita sudah punya data yang kedua, yaitu data pasien dengan ID 2, nama pasiennya Istawa, jenis kelaminnya perempuan, dan alamatnya di Jakarta. Sekarang kita bandingkan dengan tabel rumah sakit. Kita refresh. Data yang 2 yang sudah tadi kita masukkan sudah muncul di database utama. Kemudian yang kedua itu kita akan menjalankan perintah rollback. Rollback sendiri adalah pernyataan yang digunakan untuk menggugurkan perintah yang sedang berjalan. Jadi hal ini berguna apabila kita tidak ingin memasukkan data ke dalam sistem utama. Gitu. Kita mulai lakukan praktikumnya. Kita create ulang. Kemudian kita beri nama transaksi 3. Kemudian kita drop parameternya seperti tadi. Kita masukkan sintaksnya. Di sini juga saya sudah siapkan sintaks agar lebih cepat proses praktikumnya.
Nah, di sini untuk sintaksnya itu kurang lebih sama seperti sintaks pada menu commit, cuma bedanya sebelum kita masukkan commit, kita masukkan rollback agar data pasien yang kita masukkan ini tidak masuk ke dalam database utama. Sekarang kita go, habis itu kita execute. Nah, sekarang kita bisa lihat di sini untuk data selanjutnya itu data Hanif ini sudah ada ID pasiennya, jenis kelamin, dan alamatnya, dan kita bandingkan dengan data pada database utama. Nah, data Hanif dengan ID pasien 4 ini tidak masuk karena kita sudah sisipkan perintah rollback agar data ini tidak masuk ke database utama. Kemudian yang selanjutnya itu adalah checkpoint. Checkpoint sendiri merupakan tempat titik di mana proses terakhir disimpan. Jadi checkpoint ini merupakan tempat titik di mana proses terakhir disimpan. Mekanisme ini berguna agar data yang telah diubah tidak hilang jika server mati mendadak. Cara kerja checkpoint adalah ketika kita memodifikasi data, perubahan tersebut akan disimpan dan dicatat. Sehingga apabila di tengah proses pengolahan data terjadi eksiden seperti server mati, maka kita dapat kembali ke perubahan sebelumnya. Nah, sekarang mari kita praktekkan. Di sini saya sudah siapkan juga sintaksnya. Sintaksnya itu pertama kita akan memasukkan data pasien baru dengan ID-nya 5, namanya Niko, jenis kelaminnya laki-laki, dan alamatnya di Bandung dengan set point 1. Kemudian data yang kedua itu adalah ID pasien 09, nama pasien Zulfa, jenis kelamin perempuan, alamatnya di Cimahi. Kemudian kita masukkan perintah rollback to set point 1. Dan yang selanjutnya kita akan memasukkan data pasien dengan ID 11, namanya Salman, jenis kelaminnya laki-laki, alamatnya di Banjaran dengan perintah commit. Nah, kita masukkan ke new routine baru. Kita beri judul transaksi 4. Kemudian kita drop parameter, kita copy paste sintaks yang tadi sudah kita siapkan. Kemudian kita go, setelah itu execute. Di sini untuk data pasien yang muncul itu hanya Niko dan Salman. Sekarang kita bandingkan dengan data pasien pada database utama. Data pada database utama juga hanya ada Niko dan Salman. Sementara data Zulfa itu tidak masuk. Nah, untuk penjelasannya itu karena Niko dimasukkan sebelum set point 1 dibuat, kemudian Zulfa dimasukkan setelah set point 1, tetapi kemudian dihapus oleh perintah rollback to set point 1. Dan Salman dimasukkan setelah rollback sehingga ia tetap tersimpan. Jadi data yang muncul itu hanya data Niko dan Salman. Nah, seperti ini. Dan yang keempat, kita akan menjalankan fungsi trigger. Trigger sendiri merupakan sebuah perintah atau event yang dapat memicu perubahan sebuah basis data. Event yang dapat digunakan yaitu memasukkan insert, perubahan update, dan penghapusan delete. Untuk menjalankan perintah ini, kita memerlukan dua tabel baru. Nah, di sini saya akan membuat tabel obat dan tabel transaksi obat.
Sekarang kita coba masukkan data pada tabel obat. Untuk ID obatnya kita klik 1, kodenya 111 misalnya, nama obatnya misalnya paracetamol. Harganya 10.000. Untuk stoknya ada 100. Kemudian ID obatnya 2, kodenya 112. Nama obatnya antibiotik. Untuk harganya 50.000. Stoknya ada 100. Sekarang kita sudah punya tabelnya untuk 2 obat yang tadi kita masukkan datanya. Ada paracetamol, antibiotik. Untuk harganya di 10.000, stoknya 100. Untuk antibiotik harganya 50.000, stoknya 100. Kode obatnya dan ini ID obatnya. Nah, sekarang kita sudah punya 4 data obat di sini. Yang pertama ada paracetamol, yang kedua antibiotik, yang ketiga anti radang, yang keempat anti nyeri. Sekarang kita coba lakukan transaksi pembelian obat. Kita insert, kita transaksinya, kita pilih pasien misalnya Istawa, pembelian obatnya 111, untuk jumlahnya misalnya 15, harganya 0. Sudah berhasil dan kita cek lagi di tabel obat apakah berkurang atau tidak. Nah, sekarang untuk stok obat paracetamol sudah berkurang menjadi 85 piece. Kita coba lagi. Insert. Kita coba transaksi ketiga. Pasien berikutnya Niko misalnya, pembelian obatnya anti nyeri. Misalnya pembeliannya 50 tablet. Harganya Rp0. Go. Kemudian kita cek lagi di tabel obat. Sudah berkurang. Dan apabila kita mau mengubah stoknya kembali, kita tinggal edit, kemudian kita tambahkan stoknya, misalnya kita tambahkan jadi 100 lagi, kembali 100, seperti ini. Nah, baik, sekian praktikum dari saya. Terima kasih, mohon maaf bila ada kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.